Jumpa lagi dengan saya, Rudi Hartono, dalam mata pelajaran Simulasi Digital atau SIM. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang logika dan algoritma. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami konsep dasar algoritma dan logika programan komputer. 2. Menjelaskan masalah tentang konsep logika dan algoritma menggunakan flowchart dengan tepat. 3. Merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma sederhana dengan cermat. 4. Mengelola data tentang skenario algoritma sederhana sesuai idenya dalam bentuk flowchart dengan cermat. Kita langsung masuk ke materi logika dan algoritma. Logika adalah kemampuan berpikir. Logika yaitu kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik maka disebut sebagai pribadi cerdas. Kedua, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin tidak. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid. Yang ketiga, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Logos berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian algoritma. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabbalah. Asal mula dari nama algoritma. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Poin kedua, algoritma menurut para ahli. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menurut tim Gudawarma 1998, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan masalah. Poin ketiga, kesimpulan. Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari secara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Oke, untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma, dicontohkan sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas A dan B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semua berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semua berisi air kopi menjadi berisi air teh. Oke, cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang kita namakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Berikut algoritmanya. Pertama, siapkan gelas cadangan C. Yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Gelas A menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Gelas B menjadi kosong. Yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa penyelesaian penukaran isi dua buah gelas itu sangatlah sederhana. Di sini digunakan langkah-langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi keduanya tersebut pindah media atau tempat. Yang awalnya air teh ada di gelas A pindah ke gelas B, dan air kopi yang berada di gelas B pindah ke gelas A. Mudah bukan?
Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Pikirkan hal yang penting, sederhana untuk menyelesaikan masalah itu sehingga tidak terjebak dalam pemikiran rumit yang dibuat sendiri. Meski demikian, jangan meremehkan masalah kecil apapun, tapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Dalam menentukan logaritma, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin kita dihadapkan oleh beberapa pilihan algoritma. Oleh karena itu, kita harus memiliki rambu-rambu dalam menentukan pilihan algoritma. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah: pertama, algoritma haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Pertimbangan kedua yang harus diperhatikan adalah ketika harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma yang memerlukan aproximasi hasil, yaitu algoritma yang hasilnya hanya berupa pendekatan. Algoritma yang baik harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Ketiga adalah efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Selanjutnya silakan kalian komen dengan format nama, kelas, dan kasih kesimpulan dari pendapat kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.